terhalang untuk bisa ikut perayaan Ekaristi secara online, secara offline, tidak bisa datang ke gereja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang bisa hadir ini sungguh harus bersyukur. Namun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih mengikuti secara online, kita juga ikut merasakan apa yang Anda rasakan. Maka kalau kendalanya adalah tidak bisa datang karena pendaftaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari-hari yang akan datang Bapak Ibu dapat kembali datang ke gereja dengan leluasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan juga para suster, peristiwa Paskah memang tidak bisa dilupakan, atau bahkan kalau kita tidak hadir ke gereja, ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, ada rasa berdosa. Mengapa peristiwa yang begitu penting kita tidak dapat merayakannya? Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan yang dilalui dengan penderitaannya, harus memikul salib dan akhirnya wafat di kayu salib. Tentu peristiwa Paskah bukan peristiwa yang mudah. Tuhan Yesus sendiri harus mencucurkan darahnya dan juga air matanya. Betapa berat penderitaan yang dilaluinya. Penderitaan yang harus ditanggung. Mungkin tidak semua orang, bahkan kita, akan mampu untuk mengalami, untuk menerima penderitaan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mau menanggungnya. Semua karena cintanya kepada kita. Penderitaan diterima karena ada cinta. Penderitaan diterima karena ada kemauan untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Demi kita semua, maka Dia mau menanggung penderitaan itu. Ibu, bapak, saudara-saudari, kadang-kadang kita seringkali tidak kuat bila menanggung penderitaan. Jangankan penderitaan, kritikan-kritikan, masukan-masukan membuat kita seringkali mudah untuk putus asa, mudah untuk menghindar, melemparkan tanggung jawab. Misalnya di kepanitiaan. Panitia seringkali juga orang-orang baru, masih belajar, seringkali juga masih salah, ada kekurangan ini itu. Kemudian ada yang memberi masukan, bahkan juga mengkritik dengan agak keras, bahkan juga mengungkapkan kekecewaan. Kenapa panitianya kok tidak sempurna, kok tidak memikirkan dengan masa? Yang mendapat kritikan itu lalu mundur, lalu merasa bahwa dia tidak mampu, merasa tidak diterima. Ibu, bapak, saudara-saudari, justru disinilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Demi apa yang kita lakukan untuk kebahagiaan orang lain, untuk keselamatan sesama,
untuk terpenuhinya kebutuhan orang lain, berjalannya sebuah kegiatan, kita harus berani berkorban. Jangan mudah putus asa. Kadang-kadang saya mengamati di grup, nampak sekali mana yang betul-betul orang menjiwai imannya, melaksanakan kasih. Kalau ada yang salah, kemudian langsung protes, apalagi protes keras. Wah, ini masih harus belajar. Ini masih harus banyak berdoa. Tapi ada orang-orang yang menanggapi dengan penuh kebijaksanaan. Ketika ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sempurna, justru memberi semangat, memberi harapan, tidak mudah menyalahkan. Ada satu komentar yang saya ingat betul. Ketika yang lain menyalahkan, dia mengatakan, tetaplah berbuat baik dan bersyukur. Kata-kata yang sederhana, tapi saya yakin orang ini luar biasa. Sementara yang lain mengungkapkan kekecewaan, kekesalannya, ada orang yang berani meneguhkan, berani untuk mengatakan yang berbeda, yang memberi sukacita. Ini begitu luar biasa. Bapak Ibu, tantangan iman itu banyak. Pandemi ini tantangannya begitu luar biasa. Tapi kadang-kadang tantangan itu muncul dari hal yang sepele. Iman kita diuji lewat hal-hal yang sederhana, yang sepele. Grup WhatsApp, kepanitiaan, fungsionaris, disitulah kita belajar. Kalau selalu komen-komen yang merusak suasana, komen-komen yang mematahkan semangat, mungkin isinya juga kemarahan, kekesalan, tidak akan membawa harapan. Tidak ada harapan yang diberikan pada orang lain, tapi dia justru mematikan harapan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, maka sebagai murid-murid Kristus kita harus belajar terus-menerus. Peristiwa Paskah membuat para murid berubah, bukan secara fisik, lalu mereka menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, tidak. Mereka tetap manusia biasa, tapi cara berpikir mereka, cara bertindak mereka selalu menimba inspirasi dari Roh Kudus, supaya dalam bertindak, supaya dalam melayani tidak memutuskan harapan, tidak mematikan harapan, tetapi justru dalam mereka melayani menumbuhkan harapan. Ketika harapan yang ada pada diri seseorang itu menjadi semakin kecil, tugas kita adalah mulai membesarkannya. Apinya mulai dibesarkan.
bukan dimatikan atau dikecilkan, tapi justru dibesarkan, dibombong. Bagaimana caranya? Ibu bapak, saudara-saudari, kalau orang dalam kegiatan, dalam pelayanannya itu ingin membahagiakan yang lain, ingin membuat orang mengalami sukacita, maka dia akan selalu mencari cara. Seperti seorang suami yang ingin membahagiakan istrinya, dia akan selalu mencari cara, bukan malah menjauh. Entah mengajak makan bersama, atau pergi bersama keluarga, atau memberi hadiah, melayani, bahkan juga mendengarkan keluh kesah pasangannya. Itu sudah membesarkan api harapan, api kegembiraan. Demikian pula seorang istri, dia akan membawa sukacita kepada keluarganya dengan tak kenal lelah untuk melayani. Bukan menjauh, bukan mencari kesibukan di luar rumah, tetapi mau hadir untuk pasangannya, melakukan hal-hal yang mungkin selama ini dirindukan, diharapkan oleh keluarga. Demikian pula kepanitiaan. Ketika petugas PUK, pelayan umat, menyapa Anda yang datang ke gereja dengan penuh keramahan, maka mereka membawa api, supaya api Anda ini menjadi besar kembali. Punya sukacita, datang ke gereja dengan sukacita. Tidak hanya memandang atau melihat dari jauh, mengamat-amati saja, tidak, tapi menyambut Anda dengan penuh keramahan. Itu sudah membawa api sukacita, api kasih kepada Anda. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Paskah ini kita diajari oleh Tuhan supaya selalu membawa kegembiraan, sukacita, keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita masih sibuk dengan api kita sendiri, maka niscaya justru api itu akan padam. Tapi kalau kita memberanikan diri melayani dan juga berbagi api, maka api itu akan menjadi besar dan membuat kita bersama semakin dekat. Ibu bapak, saudara-saudari, dengan perayaan Paskah ini kita bersyukur karena sudah diselamatkan. Dan sekali lagi, keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk dibagikan kepada sesama. Seperti para murid, mereka tidak tinggal tetap di Yerusalem, tapi mereka ingin semakin banyak orang memahami makna kebangkitan Tuhan. Maka mereka pergi ke seluruh penjuru dunia. Kabar sukacita, kabar keselamatan harus diwartakan. Dan itu menjadi tugas kita semua. Maka ibu bapak, saudara-saudari, saya berharap bahwa Anda pun menjadi pewarta kabar gembira ini, misteri Paskah. Jangan pernah putus asa, selalulah berharap, mohon rahmat Tuhan supaya terus dimampukan untuk menghidupkan api, entah api kita maupun api sesama kita yang sudah mulai redup, kehilangan harapan, kehilangan semangat, bahkan juga kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita bisa membantu mereka supaya sukacita tetap ada pada mereka semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.